Allahumma salli ala Muhammad. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan, ayo menuju kebahagiaan. Jawabannya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak akan pernah kita menang, tidak akan pernah kita bahagia kecuali kita diberi kekuatan oleh Allah. Pahami itu. La haula wala quwwata illa billah. Kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah dalam kehidupan kita, dan kita dibahagiakan, dimenangkan oleh Allah. Semua itu karena berkat rahmat dari Allah, berkat pertolongannya Allah, berkat kekuatannya Allah, berkat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran 169. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaa'un inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Sadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Wala tahsabanna alladhina, dan janganlah mengira alladzina, orang-orang yang qutilu, terbunuh, mati mereka fi sabilillah, dalam menegakkan agamanya Allah, amwata, mereka itu mati, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, melainkan ahya'un, mereka itu hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, dan mendapatkan rezeki mereka. Jadi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, orang-orang yang beriman separuh-separuh, luarnya bilang beriman, dalamnya tidak, namanya orang munafik. Mereka itu tidak menyangka, tidak mengira bahwa orang yang mati dalam peperangan menegakkan agamanya Allah, tidak mengira kalau mereka itu akan hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah. Makanya ditegaskan, wala tahsabannal ladzina qutilu, dan jangan mengira orang-orang yang terbunuh fi sabilillah, dalam menegakkan agamanya Allah, dalam peperangan menegakkan agamanya Allah, amwata, mereka itu mati temenan. Bal, tidak, ahya'un, mereka itu hakikatnya hidup, inda rabbihim, di sisi Allah, yurzaqun, dan mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi orang yang terbunuh tatkala peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, yang terbunuh, mereka itu tidak mati. Hakikatnya mereka itu tetap hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Namanya mati syahid. Kalau mati dalam peperangan menegakkan agamanya Allah, namanya mati syahid. Demikian pula orang yang mati perang memerangi hawa nafsunya, dia juga dikatakan mati syahid. Mati dalam keadaan menyaksikan. Dan juga waman akhiru kalamihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Sama juga orang yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Sama, menyaksikan dengan keimanannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Farihina, maka berbahagia orang yang mati syahid tadi, bima atahumullah, dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah, min fadlihi, dari karunia Allah, wa yastabshiruna, dan mereka bergembira, bersenang-senang mereka, billadzina, dengan orang-orang, lam yalhaqu bihim, orang-orang yang belum menyusul mereka, min khalfihim,
dari belakang mereka. Jadi orang yang mati syahid bisa menyaksikan saudara-saudaranya yang sedang berperang juga, yang bakal menyusulnya. Alla khaufun alaihim, sungguh tidak ada khauf, ketakutan, alaihim, atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada pula bagi mereka yahzanun, bersedih hati. Jadi orang yang mati syahid itu bisa delok, bisa melihat konco-koncone, kanca-kancane yang gigih berperang di jalannya Allah, bisa melihat. Jadi kalau di alam barzah itu mirip akuarium. Ke belakang bisa melihat, ke depan juga bisa melihat. Kalau sudah di alam barzah, dia bahagia, dia senang, berarti alam barzahnya, kuburannya termasuk raudhah min riyadil jinan, termasuk taman-taman surganya Allah. Bisa lihat, orang yang sudah mati itu bisa melihat ke alam dunia dan juga bisa melihat ke alam akhirat. Makanya senang dia, bahagia dia melihat teman-temannya juga gigih berperang di jalannya Allah dan bakal menyusul mereka. Dia senang, tidak ada khauf, tidak ada ketakutan, senang kok, bahagia kok. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak ada mereka itu takut, bersedih hati, tidak ada. Sama tatkala mereka juga melihat keluarganya yang ditinggalkan, rajin ibadahnya, rajin ngajinya, mereka di dalam hatinya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, gak ada. Meninggalkan anaknya yang soleh-soleha, tidak ada rasa takut mereka, bungah mereka, bahagia mereka berada di alam barzah, berada di kuburan. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati. Kebalikannya, tatkala orang tua yang sudah meninggal melihat anak-anaknya, melihat anak cucunya tidak soleh, tidak soleha, mereka pasti akan khawatir. Mereka pasti akan bersedih hati. Melihat anak cucunya enggak sholat, melihat anak cucunya tidak mengaji, tidak sekolah, kelakuannya maksiat, kelakuannya mencuri, kelakuannya minum-minuman khamr, kelakuannya ke diskotik, kelakuannya nyabu-nyabu, pasti orang tuanya akan ketakutan, orang tuanya akan khawatir, dan pastinya di alam kubur, di alam barzah mereka bersedih hati. Kalau sudah di alam kubur, di alam barzah sudah merasa ketakutan, sudah merasa kesedihan, berarti alam kuburnya, berarti alam barzahnya adalah neraka baginya. Bukan raudhah min riyadil jinan, namun raudhah min riyadin nar, adalah taman-taman nerakanya Allah. Wedi. Karena setiap apa yang dilakukan anak-anaknya itu akan menyokong, akan mengirim kepada orang tuanya. Kalau anaknya baik, maka akan mengirim kebaikan kepada orang tuanya. Namun kalau anak-anaknya jelek, bermaksiat, akan ngirim api
api neraka terhadap orang tuanya. Makanya sekarang itu zamannya zaman edan. Zaman edan, bukan zamannya yang edan, orang-orangnya yang edan. Zamannya zaman gila, bukan orangnya yang gila, bukan zamannya yang gila, namun orang-orangnya gila. Ada yang gila hormat, ada yang gila pangkat, ada yang gila jabatan, ada juga yang gila beneran. Pinter, tapi mereka tidak berakhlak. Masa orang tuanya menegur anaknya baik, masih sholat tepat pada waktunya? Jawab anaknya, gak mau sholat, Allah gak sayang kok sama aku. Loh, kok bisa Allah nggak sayang sama kamu? Iya, aku pingin HP Apple kok yang terbaru, nggak kesampaian kok. Loh, awakmu kurang ilmunya. Jadi kebahagiaan, kesenangan diukur dengan harta benda. Seandainya semua kekayaan yang ada di dunia ini dikumpulkan di antara langit dan bumi, dikumpulkan semua harta-harta yang menyenangkan kalian, masih kalah dengan nikmatnya, dengan kebahagiaannya tatkala kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah, bisa melakukan satu salam sholat sebelum subuh. Sholat apa? Sholat qobliyah subuh. Ada yang paham hadisnya gimana? Ada yang paham hadisnya? Ada yang paham? Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dihafal, dipahami, biar sampean sebelum sholat subuh sampean mendawamkan sholat qobliyah subuh. Boleh di masjid, boleh di rumah. Yang penting sampean sudah manjing masuk waktu subuh dengan ditandai azan, sampean sholat qobliyah subuh 2 rakaat sebelum sholat fajar, yaitu sholat qobliyah subuh. Itu jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Gak bisa ditukar. Kenikmatan beribadah ditukar dengan harta benda yang menyenangkan, jauh tidak ada apa-apanya. Yastabsiruna bi ni'matin minallahi wa fadlih. Yastabsiru, maka berbahagialah mereka, akan berbahagia mereka semua bi ni'matin minallah, dengan nikmat yang asalnya dari Allah, wa fadlin, dan karunia-Nya Allah, wa annallaha, dan sesungguhnya Allah la yudhi'u, tidak menyia-nyiakan ajrul mu'minin, akan memberi pahala bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu tidak menyia-nyiakan perjuangannya orang yang mati syahid di jalannya Allah, mati dalam peperangan, mati dalam menuntut ilmu, mati dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan zikir, mati dalam keadaan
berperang di jalannya Allah, la yudhi'u ajral mu'minin, tidak akan menyia-nyiakan siapa Allah ajrul mu'minin, akan memberi pahala, memberi ganjaran kepada orang yang beriman. Iman orang iman. Satu amal kebaikan akan dibalas oleh Allah minim 10 kebaikan semisalnya. Namun kalau kejelekan yang kita lakukan, Allah tidak akan membalas mereka kecuali sesuai dengan kejelekan atau keburukan yang mereka lakukan. Man jaa bil hasanati, siapa-siapa orang yang datang membawa satu kebaikan, falahu, maka bagi mereka asru amsalihha, 10 kali lipat kebaikan. Jadi sama Allah, kalau kita melakukan satu kebaikan, maka akan dibalas 10 kali lipat kebaikan. Harus sampean pahami, biar sampean punya himmah, punya ghirah untuk berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Harus sampean itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau kita berperang di jalannya Allah, berperang menegakkan agamanya Allah, bisa saja dalam perang menegakkan agamanya Allah, bisa saja dalam perang memerangi hawa nafsu diri kita, bisa saja dalam perang melawan kemalasan kita tatkala kita menuntut ilmu, bisa saja tatkala berperang melawan kemalasan tatkala kita beribadah, bisa dengan bentuk apa saja. Kalau kita mati dalam keadaan seperti itu, kita dicap oleh Allah sebagai orang yang mati syahid. Pasti di akhir kalamnya, di akhir hayatnya, dia akan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa-siapa orang yang di akhir kalamnya, di akhir hayatnya, dia bisa mengucapkan, bisa memantapkan hatinya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Syaratnya harus betul-betul terhujam keyakinan di dalam hati kita. Makanya la yudhi'u ajrul mu'minin, Allah tidak akan menyia-nyiakan, akan memberikan pahala kepada orang mukmin. Berupa apa? Surga. Tidak gampang untuk kita masuk surga kecuali kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kita mati syahid adalah rahmat dari Allah. Mati syahid dalam keadaan apa saja? Berperang di jalannya Allah, dengan harta kita, dengan diri kita, berperang melawan hawa nafsu diri kita, melawan kemalasan kita dalam beribadah, dalam belajar. Itu juga syahid di sisi Allah. Kalau kita mati syahid, berarti kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah, tandanya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. La yadkhulu ahadan minkum, la yadkhulu ahadan minkum. Ayo. La yadkhulu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yujiru minan nar wala anta ya Rasulullah wala ana illa bi rahmatin minallah.
La yadkhulu ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga karena amalnya. Wala yujiru minan nar, dan tidak bisa terbebas menjauh dari siksa api neraka. Ditanya oleh sahabat, wala anta ya Rasulullah, apakah juga termasuk jenengan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, wala ana, dan juga termasuk aku. Tidak akan bisa masuk surga karena amalnya, tidak bisa menghindar dari siksa api nerakanya, illa bi rahmatim minallah, kecuali dengan rahmat yang diberikan dari Allah. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur. Diberi kemampuan oleh Allah untuk beribadah, bersyukur. Diberi kekuatan oleh Allah untuk bangun malam sholat tahajud, bersyukur. Karena tidak semuanya orang bisa melakukannya, orang bisa kuat melakukannya. Karena hakikatnya kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makanya tatkala ada azan berkumandang, nyampe pada hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, pasti jawabannya la haula wala quwwata illa billahil azim. Ayo salat. Kalau kita tidak diberi kekuatan oleh Allah, kita tidak akan mampu melakukan sholat. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan, ayo menuju kebahagiaan. Jawabannya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak akan pernah kita menang, tidak akan pernah kita bahagia kecuali kita diberi kekuatan oleh Allah. Pahami itu. La haula wala quwwata illa billah. Kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah dalam kehidupan kita, dan kita dibahagiakan, dimenangkan oleh Allah. Semua itu karena berkat rahmat dari Allah, berkat pertolongannya Allah, berkat kekuatannya Allah, berkat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan kekuatan, diberikan kekuatan oleh Allah berupa cintanya Allah, dan kita diberikan kekuatan juga bisa mencintai Allah, mencintai Rasulullah, bisa mencintai orang mukmin, bisa mencintai orang muslim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.